Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Kepada Ibu Paningsi selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Fili Marcella Andrew selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kuliah online. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi dengan judul Perencanaan dan Rencana. Sebelum presentasi, saya akan menjelaskan nama-nama anggota dari kelompok 5. Pemateri 1 yaitu Bintan Nur Salimah yang akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan rencana. Pemateri 2 yaitu Meisya Azahra yang akan menjelaskan tentang asas-asas perencanaan. Pemateri 3 yaitu Muhammad Lutfi Gunawan yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Pemateri 4 yaitu Sonia Agustiani yang akan menjelaskan tentang prediction dan primary planning. Pemateri 5 yaitu Aulia Farelli yang akan menjelaskan tentang keuntungan perencanaan. Pemateri 6 yaitu Ihsan Fauzi yang akan menjelaskan tentang kerugian perencanaan. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengertian perencanaan dan rencana. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling harus lebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Lalu, bagaimana hubungan perencanaan dengan rencana? Baik, kita bahas satu persatu. Perencanaan diproses oleh perencana atau planner, hasilnya menjadi rencana atau plan. Jadi kesimpulannya, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana, sedangkan produk dari perencanaan adalah rencana. Terima kasih. Asas-asas perencanaan ada 14. Yang pertama, Principle of Contribution to Objective. Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Yang kedua, Principle of Efficiency of Plans. Perencanaan adalah efisien jika dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga, Principle of Primary of Planning. Perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin. Yang keempat, Principle of Pervasiveness of Planning. Pemerataan perencanaan memegang peranan penting karena pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Yang kelima, Principle of Planning Premise. Patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan datang. Yang keenam, Principle of Policy Framework. Kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur kerja, dan program tersusun. Yang ketujuh, Principle of Timing. Perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat. Yang kedelapan yaitu asas tata hubungan perencanaan. Perencanaan dapat disusun dan dikoordinasi dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakan. Yang kesembilan yaitu Principle of Alternative. Alternatif ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ke-10 yaitu Principle of Limiting Factor atau asas pembatasan faktor. Dalam pemilihan alternatif, pertama-tama harus ditujukan pada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah. Asas alternatif dan asas pembatasan faktor merupakan syarat mutlak dalam penetapan keputusan. Yang ke-11 yaitu The Commitment Principle atau asas keterikatan. Perencanaan harus memperhitungkan jarak waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang ke-12 yaitu The Principle of Flexibility. Perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas tetapi tidak berarti mengubah tujuan. Yang ke-13 yaitu The Principle of Navigation Change atau asas ketetapan arah.
Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan. Dan yang terakhir yaitu Principle of Strategic Planning atau asas perencanaan strategis. Dalam kondisi tertentu, manajer harus memilih tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan agar tujuan tercapai dengan efektif. Materi selanjutnya adalah materi tentang jenis-jenis rencana. Rencana terbagi menjadi dua, berdasarkan waktu dan juga berdasarkan bidang. Rencana berdasarkan waktu terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama rencana jangka pendek, yang kedua rencana jangka menengah, dan yang ketiga rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek adalah rencana yang untuk saat ini dirumuskan 1-2 tahun yang akan datang. Sedangkan rencana jangka menengah adalah rencana yang dirumuskan 4-7 tahun yang akan mendatang. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana yang lebih umum dan belum terperinci. Selanjutnya, rencana berdasarkan bidangnya. Yang pertama, rencana tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Yang kedua, rencana kebijaksanaan adalah kerangka dasar pemikiran dalam membimbing tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, rencana prosedur adalah pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas-aktivitas masa depan. Yang ketiga, atau yang keempat, rencana role adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. Yang kelima, rencana program adalah usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang-bidangnya. Yang keenam, rencana budget adalah rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh setiap bidang. Yang ketujuh, rencana metode adalah cara pelaksanaan suatu tugas. Dan yang kedelapan, rencana strategis adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prediksi dan planning. Wah, bukannya perencanaan itu adalah sebuah planning? Lantas, kenapa harus ada planning dalam perencanaan? Begini teman-teman, kenapa diperlukan sebuah planning dalam perencanaan? Mungkin memang benar, planning dan rencana ini saling berkaitan. Namun, tentunya planning di sini merupakan sebuah poin-poin atau gagasan-gagasan yang nantinya akan dialokasikan dalam sebuah perencanaan tersebut. Seperti halnya, jika sebuah perusahaan membuat perencanaan untuk membuat sebuah produk baru, maka perusahaan tersebut akan membuat sebuah plan atau rencana yang dimana nantinya untuk menyusun sebuah perencanaan tersebut. Nah, lantas apa sih itu prediksi? Kenapa sih harus ada prediksi dalam perencanaan? Gini teman-teman, tentunya kita tidak tahu apa resiko dalam pembuatan perencanaan tersebut. Nah, kemudian kita juga nggak akan tahu apa saja resiko atau keuntungan yang bakalan kita dapat dari sebuah perencanaan tersebut jika sudah kita alokasikan dalam sebuah perusahaan misalnya. Nah, dalam manajemen sendiri, mengapa harus ada prediksi? Karena dalam memanage sebuah perusahaan atau mengatur sebuah perusahaan, kita harus memprediksi atau membuat wacana, membuat keuntungan dan kerugian apa yang kita akan dapatkan dari sebuah perencanaan tersebut. Semisalnya, kita harus punya prediksi jika membuat sebuah produk baru dalam sebuah perusahaan. Kita harus melakukan riset pasar. Nah, dalam riset pasar ini tentunya kita harus memprediksi berapa banyak konsumen yang memiliki minat terhadap produk yang kita keluarkan. Kemudian, kita harus memprediksi jika konsumen memiliki minat yang sedikit atau minimnya minat konsumen terhadap produk ini, apa yang harus perusahaan lakukan. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Kemudian setelah perusahaan memiliki banyak prediksi-prediksi mengenai minimnya minat konsumen terhadap produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut, kemudian perusahaan wajib atau harus membuat sebuah planning. Nah, planning di sini teman-teman, sebuah perusahaan harus tahu bagaimana cara menangani saat
konsumen memiliki minat yang sangat minim terhadap produk kita. Bagaimana cara perusahaan tersebut menaikkan minatnya para konsumen kembali? Bagaimana perusahaan menaikkan ekstensi perusahaan tersebut di mata masyarakat? Bagaimana cara perusahaan meningkatkan pendapatan tentunya ya? Karena dalam sebuah perusahaan sudah jelas bahwa adanya sebuah perencanaan atau sebuah planning ini adalah untuk menaikkan akredibilitas dan eksistensi sebuah perusahaan tersebut. Keuntungan perencanaan yang pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Yang kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. 3. Perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. 4. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. 5. Perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. 6. Perencanaan dapat memperkecil risiko yang dihadapi perusahaan. 7. Perencanaan memberikan landasan untuk pengendalian. 8. Perencanaan merangsang prestasi kerja. 9. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. Dan yang terakhir, 10. Dengan perencanaan dapat diketahui tingkat keberhasilan seluruh pekerjaan karyawan. Beberapa kelemahan perencanaan, yaitu 1. Tugas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 3. Perencanaan mungkin terlalu membatasi organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi. Kadang hasil-hasil yang baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual, penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. 5. Ada rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Seperti itu, meskipun jika dilihat dari banyaknya kelemahan perencanaan, namun terdapat juga manfaat-manfaat dari perencanaan tersebut. Maka perencanaan ini tidak hanya sekedar ada dalam organisasi, namun harus dilakukan perencanaan. Baik, kepada yang terhormat Ibu Paningsih serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.